Nor Alfisah dengan NI IM 21011070775. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Selamat menonton. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semuanya hari ini kelihatannya semangat dalam belajar. Semoga dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Dimohon untuk memimpin doa. Alhamdulillah. Semoga setelah berdoa, pembelajaran kita bisa dilancarkan sampai akhir ya. Selanjutnya, Ibu akan absen terlebih dahulu. Rahmah, Hayatun, Aisyah, Muhammad, Ahmad. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, apakah ada yang masih ingat materi kita pada minggu lalu? Membahas tentang apa? Iya benar, akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji itu ada apa aja sih? Ada yang masih ingat? Iya benar, berterima kasih, tawadu atau rendah hati, adab bersin dan adab menguap. Baik, semuanya masih ingat ya, alhamdulillah. Nah, tahukah kalian bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah itu? Wah, kita berterima kasih dengan Allah? Ya, tentunya ya. Yang pertama dengan apa? Iya benar, dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah itu merupakan kalimat tauhid dan menjauhi larangannya ya. Terus menggunakan nikmat Allah untuk hal-hal yang baik. Juga berbagi kebahagiaan dengan sesama. Nah, selain kepada Allah, kita juga harus berterima kasih kepada kedua orang tua kita, juga guru-guru kita. Dengan cara apa? Dengan cara menyayangi dan juga menghormati kedua orang tua kita dan juga guru-guru kita yang telah membimbing kita, menyekolahkan kita. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi sebelumnya? Tidak ada ya. Jadi semuanya sudah paham tentang materi akhlak terpuji. Ya, alhamdulillah. Nah, setelah akhlak terpuji ada yang namanya apa? Akhlak tercela, betul. Jadi hari ini kita akan membahas tentang akhlak tercela. Apa sih itu akhlak tercela? Jadi akhlak tercela adalah sifat yang sangat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam ajaran Islam, perbuatan itu sangat dilarang. Tidak boleh kita melakukan akhlak tercela. Seperti dalam Quran surah Al-Humazah namanya, Wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya celakalah bagi setiap pengumpat lagi tercela. Itu dalam hadis Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang mengumpat, yaitu orang-orang yang mengucapkan kata-kata keji dan kotor. Nah, kata-kata mencela orang lain itu seperti apa ya? Misalnya, dia berkata jelek, pokoknya yang jelek-jelek itu adalah yang kotor, yang tercela. Rasulullah SAW mengajarkan kita, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Jika kita tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik kita diam. Kita akan membahas akhlak tercela tentang egois, berkata kasar, dan juga berbohong. Apa ada yang tahu di sini contoh dari perbuatan egois? Yang tahu? Iya, mau bilang sendiri, berpendapat harus diturutin, terus pendapatnya ya, itu termasuk egois. Terus berkata kasar, misalnya nih, memanggil teman dengan nama binatang. Nah, itu tidak boleh ya, itu termasuk kata-kata kasar dan namanya. Terus berbohong. Siapa di sini yang tidak pernah berbohong? Ayo.
Kenapa semuanya diam? Apakah semuanya pernah berbohong? Wah, jadi kita tidak boleh berbohong ya. Saya tahu kan berbohong itu adalah dosa dan termasuk telah tercela, apalagi berbohong kepada dua orang tua. Jadi karena kita sudah tahu, maka kita jangan lagi melakukannya. Oke? Cara menghindarinya seperti apa sih? Ada yang tahu? Belum tahu. Jadi cara menghindari yang pertama seperti Gus itu membiasakan mengalah untuk kebaikan. Terus menjauhi sifat marah, iri, dan dengki. Mau belajar mendengarkan pendapat teman, membiasakan membantu orang lain, dan menyadari bahwa kita butuh orang lain dalam kehidupan kita. Cara menghindari berkata kasar yaitu belajar bersabar, lebih baik diam ketika marah, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jika kita tidak bisa berkata baik, maka lebih baik kita diam. Terus berkata itu tapi harus jujur, tidak selalu menceritakan apa yang kita dengar kepada teman kita, dan bergaul dengan orang-orang yang jujur ya. Itu cara menghindari kita bersikap bohong. Kalau kita berteman dengan orang yang pembohong, bukan tidak mungkin kita menjadi pembohong. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, kamu apa? Kalau teman yang ingin pinjam pensil tapi tidak dipinjami, dan kamu beritahu bahwa kamu tidak punya pensil, apakah itu termasuk hal tercela? Ayo teman-teman yang lain, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Rahma? Iya betul, itu termasuk akhlak yang tercela. Karena Hayatun tadi kan bertanya itu, kalau temannya ingin pinjam pensil tapi tidak dipinjami karena terus dia berbohong bahwa tidak punya pensil, itu termasuk akhlak tercela tadi. Bohong ya. Jadi harusnya kita bersikap jujur kepada Hayatun. Ternyata Hayatun ini tidak dipinjami pensil karena Rahma tahu kalau Hayatun minjam pensil, dia pensilnya nggak kembali lagi ya. Ya tidak boleh ya kalau Hayatun pinjam, harusnya dengan berkata, tolong dulu bisa nggak nih, aku mau minjam pensil. Ya, setelah Hayatun sudah memakai pensilnya selesai, lalu dikembalikan kepada Rahma, dan Rahma harus berkata juga kalau dia tidak punya pensil, maka dia sebutkan dia punya pensil. Kalau punya, sebutkan dia punya, tapi nanti dikembalikan ya. Nah, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, di sini ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, menjadi 4 kelompok ya. Nah, masing-masing kelompok membuat 5 contoh akhlak tercela dari egois, kasar, dan bohong. Itu masing-masing 5 ya. Setelah itu kita kumpulkan dan diperiksa satu-satu. Nah, jadi ibu tadi kan sudah bagi ya 4 kelompok. Ini masing-masing kelompok. Jadi ini tugasnya, jika kalian sudah nanti berikan dulu kelompok yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Semuanya sudah selesai? Kelompok 1 sudah bisa dikumpulkan ya. Oke, 2. Kelompok 3 belum selesai, baik diselesaikan dulu ya. Kelompok 4 baik, pada kelompok yang belum selesai nanti bisa diselesaikan terlebih dahulu. Kita koreksi kelompok 1 dulu ya. Yang pertama contoh dari kata kasar nih, contohnya kata kelompok 1, Eko suka memanggil temannya dengan kata yang tidak sopan. Nah, itu termasuk atau contoh dari akhlak tercela ya. Yang kedua, egois, jelas selalu mau menang sendiri ketika berpendapat. Apakah betul? Ya betul. Itu adalah contoh tercela dari egois.
Yang terakhir, berbohong. Rahmah berbohong kepada orang tuanya bahwa dia pulang sekolah telat karena tugas. Padahal ia bermain ke rumah temannya. Apakah termasuk hal tercela? Iya betul, dia harusnya berkata jujur kepada orang tuanya bahwa dia bermain ke rumah temannya, bukan malah berbohong karena ada tugas ya. Nah, untuk kelompok yang lain, kelompok 3 apakah sudah selesai? Baik, Ibu ambil ya, tidak apa-apa kalau belum selesai. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk kelompok yang lainnya nanti Ibu akan koreksi di rumah. Kita akan bagi lembar jawabannya dari mulai di minggu depan. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Jika ada, alhamdulillah. Jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah akhlak tercela itu merupakan akhlak yang sangat merugikan kita dan kita harus menghindarinya. Jadi contohnya tadi akhlak tercela ada egois, berkata kasar dan juga berbohong. Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang kisah teladannya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kepada kalian diharapkan untuk mempelajari terlebih dahulu. Sampai di sini pertemuan kita, semoga ada manfaatnya. Dan jika Ibu ada salah, mohon dimaafkan. Kepada ketua kelas untuk disiapkan alat tulisnya dimasukkan, kita akan berdoa untuk segera pulang ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.